Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Muzaki dengan NIM 10 10 12 4017. Saya Ryu Kalvani Dayat dengan NIM 10 10 124 00 390. Saya dengan Almerzaki Anwari dengan NIM 10 10 124 00 126. Saya Ilman Rafa Saida dengan NIM 1010 124 00 348. Saya Geraldine Saha dengan NIM 1010 124 00 162. Saya Andistia Zara Mulydia dengan NIM 1010 124 00 355. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melaksanakan tugas besar agama kami, yaitu tentang podcast Gerakan Back to Masjid. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pendengar. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting nih, yaitu gerakan Back to Masjid. Kenapa sih kita harus kembali menjadikan masjid sebagai bagian dari hidup kita, terutama sebagai anak muda? Gimana tuh pendapat kalian? Kita tahu bahwa masjid adalah Allah, tapi kita kadang terasa jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Padahal masjid dulu adalah pusat segalanya, ilmu sosial, kekuatan, bahkan revolusi. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi dalam. Kita bakal bahas dari sisi sejarah, realita, hingga apa peran kita. Siap-siap ya, karena ini bukan sekedar dengerin saja, tapi ajakan untuk bergerak. Dulu di zaman Rasulullah SAW, masjid adalah pusat segala kegiatan. Masjid Nabawi bukan cuma tempat sholat, tapi juga jadi tempat belajar, musyawarah, dan bahkan rumah bagi orang-orang miskin. Nah benar, bahkan selain yang udah disebutin tadi itu, Rasulullah SAW itu pernah menjadikan masjid itu sebagai pengumuman keputusan negara. Karena kan di dalam masjid itu kan rumah dari semua orang ya, jadi di dalamnya itu tidak ada kesenjangan, lalu semuanya itu juga setara gitu. Oke, sekarang kita tanya ke diri kita sendiri sebagai anak muda. Apa fungsi masjid bagi kita? Apakah cuma tempat untuk beribadah sekali dalam seminggu? Itu pun di hari Jumat saja. Baik, kalau kita bicara soal pentingnya masjid, tentu kita mulai dari Al-Quran. Dalam surat At-Taubah, ayat 18, Allah berfirman, Innama ya'muru masajidallahi min amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Memakmurkan bukan hanya mengunjungi, artinya aktif. Menghidupkan masjid bukan jadi tempat penuh cahaya, ilmu, dan persaudaraan. Nah, di dalam Quran surat An-Nur ayat 36 dan 37, Allah menyebutkan bahwa rumah-rumah atau masjid yang dimuliakan dan orang-orang yang tidak dilalaikan oleh urusan dunia dari mengingat Allah. Yang mana bismillahirrahmanirrahim, fi buyutin adzinallahu an turfa'u wa yudhkara fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bil udwi wal aswal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalam namanya. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan juga jual beli dari mengingat Allah. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan itu menjadi guncang, maksudnya di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Man tatoharo fi baitih summa masya ila baitin min buyutillah dia faridatan min faraidillah kanat hutu watuhu ihdahuma tahutu khoti'ah
wal ukhra tarfa'u darajah, yang artinya barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan dan yang satu lagi meninggikan derajat. Sekarang kita jujur deh, apa sih alasan banyak dari kita itu, terutama anak muda itu kan merasa asing gitu dengan masjid? Mungkin karena citranya. Beberapa orang mungkin mengira seperti orang tempat yang sangat suci atau tempat sekedar orang-orang alim saja, atau mungkin takut dihakimi. Padahal masjid itu kan buat tempat buat membersihkan hati, bukan buat yang sudah bersih aja. Dan masjid juga bukan tempat orang suci, tapi tempat menyucikan diri. Kadang karena kegiatan di masjid itu kurang relevan, tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang ekspresi. Padahal kan kita bisa aja bawa kegiatan positif yang relate di masjid. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aksi. Gerakan Back to Masjid itu bukan cuma kampanye. Ini gerakan hati. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mulai dari diri sendiri, rutin sholat berjamaah, walau hanya sehari sekali. Biasakan kaki kita melangkah ke masjid. Lalu yang kedua, kita mungkin bisa mengajak teman-teman gitu untuk kembali ke masjid. Lalu juga bisa mendirikan komunitas. Lalu di dalam komunitas itu kan semacam kegiatan-kegiatannya kan bisa kita kembangkan gitu. Jadi misalkan dari kajian, lalu juga mentoring Quran, dan juga kegiatan lainnya. Ketiga itu kalau kolaborasi dengan pengurus masjid. Banyak masjid yang terbuka, asal ada inisiatif dari anak muda, bisa bikin podcast, kelas menulis, desain dakwah, sampai buat public speaking. Dan jangan lupa manfaatkan media sosial untuk promosi. Tunjukin bahwa masjid itu keren, terbuka, dan hidup. Kita coba ambil contoh dari komunitas seperti SIF Pemuda Hijrah di Bandung. Mereka mulai dari nol, tapi konsisten. Sekarang masjid di tempat yang ramai anak muda setiap pekan. Di Jogja juga ada komunitas kampus seperti Jamaah Sholahuddin, itu juga aktif. Mereka bikin seminar, mentoring, bahkan sampai bikin festival Islam, itu semua terpusat di masjid kampus. Mereka buktiin bahwa masjid bisa relevan dengan dunia anak muda, asal ada kemauan dan kreativitas. Nah, kembali ke masjid itu kan bukan hanya soal tempat ya, tapi juga soal arah hidup kan. Soalnya kan masjid itu kan merupakan simbol keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para sesama umatnya. Gitu. Back to masjid itu sama seperti kembali ke fitrah, kembali ke jalan yang ke arah yang benar, untuk memandu kita kepada kebaikan. Dan satu langkah ke masjid adalah satu langkah menuju pengampunan. Satu peluh di masjid bisa menjadi saksi di hari kiamat. Yuk kita hidupkan masjid, kita hidupkan hati, kita hidupkan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki, Saya Aryo Kalvan Hidayat dengan NIM 1010-24. lupa ya Pak. Kalian suaranya gedein ya? Ya, pas. Sekarang kita tanya ke diri kita sendiri. Apa sih fungsi masjid untuk kita sebagai anak muda? Apakah tempat untuk menjadi Dari Albert aja ulang. Oke, sekarang Kok kelihatan jatuh kemarin?
Coba atau kok digini lagi nih? Ke kawin lagi. Nah. Awas ya, Pak. Dah. Ada 10 menit dah. Ini belum di ininya lah yang iya kan iya nanti Tapi ini apa sih pembinaan segmen kan ada. iya benar-benar intronya ya Aman itu 10 menit kan? Iya. Itu isinya itu aja. tas